Guys, ini makin lama nih, masyarakat makin yakin kalau Anies nih cuma pinter ngomong. Nah, malahan sekarang makin menguatkan guys dugaan nih bahwa Anies gampang disetir oleh oligarki. Jadinya nih, dia cuma robot yang pinter ngomong. Istilah seorang politisi nih yang cuma pinter ngomong sering guys dipakai untuk mengkritik politisi yang dianggap cuma punya kemampuan ini bicara yang baik. Tapi jeblok guys dalam hal tindakan nyata atau substansi dalam tugas mereka sebagai pemimpin. Nah, kritik semacam ini mencerminkan kekhawatiran rakyat tentang integritas dan kinerja si politisi. Nah, politik yang efektif nggak cuma soal kemampuan berbicara yang baik, tapi juga soal kemampuan untuk nih ya, merumuskan, terus menerapkan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Itu kayak politisi nih yang jago pidato, obrol janji, atau layak meyakinkan banget nih, wow udah yakinin banget deh. Tapi nggak bisa guys melaksanakan kata-katanya. Jadi tindakan yang konkret. Oke? Nah, alias pakar tata kata yang kebijakannya kurang bermanfaat buat rakyat. Nah, politisi yang kayak begitu tuh biasanya menunjuk kepada orang yang mudah dipengaruhi atau dikendalikan nih oleh pihak tertentu. Nah, ini bisa jadi ciri kepribadian atau sifat seseorang yang cenderung patuh atau nih tidak tegas guys dalam mengambil keputusan karena gampang disetir oleh oligarki. Kan udah kelihatan tuh dengan gampangnya doi patuh sama Om Bewok. Walaupun nih dia sendiri udah bikin janji sama AHY, bahkan udah bikin surat cinta yang dikirim buat melamar AHY. Tahu-taunya nih disuruh sama Om Bewok buat berkhianat ke calon pasangannya itu. Doi nurut aja guys. Nah, kayak ngeremehin kan yang namanya komitmen. Ya dong. Dan terus nih dengan gampangnya juga mengarang kata-kata lagi guys buat membenarkan pengkhianatannya. Oh lala, Nis. Mengalihkan nih perhatian pengikutnya dari kelakuan amoralnya dengan kata-kata yang memukau. Wow. Dengan pidato mencatut peristiwa heroik di Hotel Yamato, Surabaya. Manusia kan cuma bisa dipegang kata-katanya dong, iya kan? Kalau nih kata-katanya aja nggak bisa dipegang lagi nih, ya udah kayak siapa? Nggak punya jiwa guys, alias robot yang diprogram buat patuh sama majikannya. Banyak hal yang bisa jadi indikasi bahwa doi ini yang dianggap cuma mampu berbicara dengan lancar dan meyakinkan, tapi kurang memiliki integritas dan kejujuran guys. Ya kayak mesin atau alat nih dalam interaksi sosial dan komunikasinya, ternyata nih doi cuma robot yang pinter ngomong. Tapi emang ada ya robot yang pinter ngomong? Banyak. Yang namanya robot nih diprogram untuk menjalankan berbagai macam pekerjaan. Robot dikendalikan melalui perangkat lunak atau perangkat keras guys. Yang memungkinkan nih mereka bergerak, berinteraksi dengan lingkungan mereka. Dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan program yang ditentukan. Nah, robot dapat memiliki nih berbagai bentuk dan juga ukuran. Sampai robot humanoid nih, ya kan? Yang menyerupai manusia. Perkembangan robot terus berlanjut guys. Banyak inovasi baru yang muncul setiap tahun. Robot semakin mendekati kemampuan manusia. Semakin mirip dengan manusia. Termasuk kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dengan dunia nyata dan manusia. Perkembangan dalam AI, yaitu kecerdasan buatan, telah memungkinkan pengembangan robot yang jago ngomong. Nah,
Robot ini bisa memahami manusia, mengenali suara, dan merespon guys pertanyaan atau perintah dengan cara yang alami. Kemampuan robot nih untuk ngomong dan berkomunikasi semakin berkembang. Terutama dengan penggunaan teknologi pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami yang semakin canggih guys. Nah, manfaatnya dalam berbagai aplikasi, mulai nih ya, dari hiburan hingga pelayanan pelanggan dan pendidikan. Misalnya robot-robot yang disebut asisten pribadi, terus apalagi robot sosial, apalagi ayo robot edukasi, robot telekonferensi, apa? Ya, robot medis. Nah, sekarang nih ada robot politisi. Ini sih kebalikan. Bukan robot yang mirip manusia, tapi manusia yang mirip robot dan dikendalikan oleh majikannya. Politisi yang dianggap nih robot yang jago ngomong, mungkin terlihat nggak otentik guys, atau tidak tulus dalam komunikasinya. Politisi yang dianggap robot yang jago ngomong mungkin terlihat sangat terstruktur dan kurang mampu beradaptasi nih atau bersikap spontan. Demokrasi yang sehat memerlukan politisi yang dapat berpikir nih secara independen, mengambil keputusan berdasarkan pemahaman mereka sendiri dan melayani kepentingan rakyat. Ketika politisi dianggap seperti robot, ini karena jebloknya integritas, independensi, dan kemandirian politisi dalam menjalankan tugas mereka. Doi banget ya. Dia kalau dikasih pertanyaan yang mendadak nih, biasanya dijawab dengan muter-muter nggak jelas guys. Sampai kadang kita puyeng, ya enggak? Nah, itu benar. Banjir. Karena kalau kita lihat titik-titik banjir dengan titik-titik ramalan BMKG itu hampir simetris. Di tempat yang BMKG datanya menunjukkan volume air hujan yang tinggi, di situ ada banjir yang ekstrim. Bedanya dengan Mas Ganjar, kalau dikasih pertanyaan yang paling susah pun, si rambut putih menjawab dengan spontan karena udah punya rekam jejak prestasi ketika beliau melayani rakyat dengan baik. Bagaimana kita menyekolahkan orang ke sana atau mengundang orang ke sini termasuk industri sepatu. Ternyata kalau industri kulit kita penyamakan kulit belum bagus. Pernah kita ngundang orang dari Itali untuk ngajari kita. Sehingga produk-produknya itu bisa dikurasi dengan sangat bagus. Kenapa kolaborasi tidak bisa kita lakukan? Mas Anies itu terlalu fokus, ini kalau menurut gue ya, pada kemampuan berbicaranya yang baik. Tapi jeblok dalam tindakan nyata atau substansi dalam tugas politiknya. Dia lebih fokus pada retorika daripada fokus ke tindakan atau pencapaian konkret. Tapi kalau pidato yang udah dia susun dengan kata-kata yang aduhai, aduh, doi bisa menghipnotis guys pengikutnya. Pidato yang dia susun nih sedemikian rupa bisa sekaligus memuaskan pengikutnya maupun majikannya. Kata-katanya bersayap guys. Ya namanya juga robot yang pintar ngomong, ya enggak? Bot, sini.